Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast ASN Berakhlak, ruang bincang yang mengangkat nilai dan semangat kerja abdi negara yang melayani dengan sepenuh hati. Saya Desta Rizaldi, hari ini merasa terhormat karena kita sudah kedatangan seorang senior yang luar biasa dari lingkungan Basarnas, lembaga yang selalu ada di garis depan saat bangsa ini butuh pertolongan. Langsung saja, kita di sini sudah bersama senior kita, Bapak Putra, senior ASN dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Senang sekali bisa berbagi di sini. Salam hormat untuk seluruh ASN yang mendengarkan. Langsung saja, Pak Putra, boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak di Basarnas? Apa yang membuat Bapak terus semangat menjalani tugas yang seringkali penuh resiko ini? Untuk pengalaman pribadi, sebenarnya saya itu ikut tes Basarnas itu tahun 2014 dan PMT mulai bekerja itu di tahun 2015 sampai sekarang 2025. Saya udah bekerja kurang lebih 10 tahun di Basarnas ini. Dan untuk pengalaman di Basarnas, saya sudah mengikuti banyak sekali operasi SAR, yang baik yang kecil, yang besar. Nah, jadi untuk operasi SAR, boleh saya ceritakan sedikit nih, Pak? Boleh, Pak. Untuk operasi SAR di Basarnas ini, dulu saya pernah mengikuti operasi SAR di Bukit Kaba. Jadi di Bukit Kaba itu ada penemuan jenazah lah, udah 5 hari katanya kabar-kabarnya di kawah mati Bukit Kaba. Jadi kita terima laporan dari warga setempat di Curug, Rejang Lebong. Jadi kita langsung berangkat ke lokasi itu sekitar jam 2 dini hari. Kita sampai subuh. Terus pagi-pagi kita langsung mendaki ke Bukit Kaba tersebut. Dan kebetulan saya yang ditunjuk untuk turun ke bawah. Di kawah itu, kalau informasi dari pengelola di sana, sekitar 115 meter. Jadi kita membutuhkan tali karena kita nggak bisa, di sana nggak ada jalur, nggak ada tangga, nggak ada apa-apa. Jadi kita turun menggunakan tali. Kita menggunakan teknik lowering untuk turunnya dan lifting untuk naiknya nanti. Jadi saya turun dan dibantu oleh tim. Kami sekitar 6 orang kemarin yang berangkat kan. Jadi saya turun ditunjuk oleh komandan tim, dan cuaca di bawah berkabut, jadi saya nggak nampak sama sekali itu jenazahnya di mana posisi. Jadi kita turun aja nanti ya, karena kita kerja ikhlas, kita lillahi ta'ala, kita niat hanya untuk menolong. Nah, setelah di bawah kita ada alat komunikasi namanya HT, yang kita sebut HT. Terus sudah di bawah, udah dekat. Kalau kabutnya itu sering hilang timbul. Jadi setelah nampak jenazah, hatinya nggak bisa. Hati nggak bisa lagi komunikasi kita ke atas. Tapi tertolong, ternyata tebingan itu, dia kan kawah nih bentuknya kan, kawah. Jadi tertolongnya ketika saya teriak, yang di seberang tebing itu dengar. Karena di atas itu udah dikelilingi banyak warga yang ikut proses evakuasi tersebut. Jadi yang di seberang situ nanti yang menyampaikan ke tim saya yang di atas. Nah, setelah berjibaku, kita akhirnya ditarik oleh tim kita yang di atas. Kami ditarik dengan susah payah, akhirnya bisa tercapai. Untuk adrenalinnya, jadi adrenalin kita berdua saja sama jenazah. Terus
cuacanya berkabut, dingin, itu adrenalin yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Alhamdulillah misi itu sukses dan korban bisa kita bawa sampai ke rumah duka. Itu kira-kira pengalaman yang saya alami di awal-awal saya masuk Basarnas, kurang lebih 2017 itu. Iya Pak. Terus untuk yang membuat saya terus termotivasi untuk terus berkarya, terus bekerja di Basarnas itu, ya kita bekerja terus sambil beribadah dan berpetualang. Itu kira-kira. Luar biasa Pak. Saya yakin semangat itu juga jadi inspirasi buat ASN lain di sektor manapun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Bapak sendiri melihat seberapa relevan nilai-nilai ini seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif di lingkungan seperti Basarnas ini. Nah, itu sangat berperan penting itu. Kita sangat jadi kita itu sangat menggunakan dengan 3 nilai yang Bapak sebutkan tadi, seperti berorientasi kepada pelayanan. Nah, itu memang selalu kita gunakan karena kita itu di Basarnas itu ada yang namanya siaga itu 24 jam. Jadi tiap hari itu pasti ada yang siaga untuk merespon. Jadi supaya jika ada terjadi kedaruratan, laporan musibah, jadi kita bisa cepat tanggap. Jadi kita bisa langsung respon dan tim bisa bergerak cepat untuk ke lokasi kejadian. Itu untuk orientasi pelayanan. Sedangkan untuk nilai akuntabel, ya di Basarnas memang pastilah, di setiap instansi pastilah itu dituntut untuk selalu akuntabel. Jadi segala pekerjaan kita semua itu harus terdokumentasi, harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir apa tadi Pak? Kolaboratif. Oh, kolaboratif ya. Jadi kalau untuk nilai kolaboratif itu memang itulah dasarnya kita di Basarnas, harus kolaborasi. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan potensi-potensi SAR yang ada di daerah. Karena kita ini provinsi, jadi selalu jika ada musibah kita itu pasti selalu berhubungan atau berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait yang kita sebut dengan potensi SAR, seperti TNI, Polri, BPBD yang ada di daerah masing-masing, relawan, pencinta alam, dan masyarakat sekitar, supaya kemungkinan keberhasilan operasi SAR kita itu lebih tinggi lagi dengan banyak bantuan dari instansi-instansi terkait. Itu Pak, kira-kira untuk 3 nilai tersebut. Jadi bukan cuma nilai di atas kertas saja ya Pak, tapi benar-benar jadi pedoman hidup. Ya, betul sekali. Kalau tidak kita berpegang teguh dengan nilai-nilai tersebut, ya kita akan sangat kesulitan untuk melakukan tugas penyelamatan itu yang penuh tantangan, penuh rintangan. Jadi tugas-tugas yang berat yang ada di depan mata itu harus selalu berpegang teguh dengan 3 nilai tersebut. Nah Pak, sebagai senior, apa tantangan terbesar yang Bapak lihat dalam membina ASN muda saat ini? ASN muda ya. Kalau ASN muda ya seperti era sekarang ini yang kita sebut Gen Z. Bapak Gen Z ya? Iya Pak. Pas berarti. Gen Z ya. Jadi Gen Z ini ya, saya memiliki, kalau sekarang ini kan 2025 ini saya memiliki junior kami ini 30 orang CPNS. Mereka ini ya tergolong Gen Z. Jadi mereka yang seperti kami hadapi ya dalam mendidik, melatih mereka ini. Untuk Gen Z sekarang ini, mereka ini
memang butuh dorongan lebih. Jadi dorongan lebih supaya mental, potensi-potensi mereka ini bisa muncul. Jadi mereka itu inisiatifnya agak kurang. Nggak semua sih, ada beberapa kan. Jadi inisiatifnya agak kurang ini memang harus selalu kita dorong. Harus kita ekstra, harus lebih memberi perhatian ekstra lah untuk mereka ini, supaya mereka ini lebih terbentuk lagi mental pejuangnya. Itu kira-kira. Lalu apa pesan Bapak untuk ASN muda, khususnya di lingkungan Basarnas atau ASN yang baru mulai menapaki karir saat ini, Pak? ASN muda ya. Jadi ASN muda itu kalau untuk yang baru. Jadi untuk ASN muda yang baru meniti karir di dunia kerja, dunia ASN. Jadi untuk pesan saya, jadikanlah tugas itu untuk beribadah. Terus bekerjalah bukan untuk dilihat, tapi untuk memberi manfaat. Ingat, satu nyawa yang Anda selamatkan bisa menjadi amal yang tak ternilai. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya dan inspirasinya. Semoga kisah dan pesan hari ini bisa menyemangati seluruh ASN untuk terus menghidupi nilai berakhlak. Nah, teman-teman ASN semua dimanapun Anda berada, mari kita buktikan bahwa kita adalah abdi negara yang berkelas dan berintegritas. Terus berinovasi, tetap rendah hati, dan jangan lupa bangga melayani bangsa. Saya Desta Rizaldi sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. We are family. Akik Nam Jagat Samagram.